Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan untuk belajar kembali di hari Kamis yang ceria ini. Sebelum itu, marilah kita berdoa bersama membaca surah Al-Fatihah dan juga membaca doa sebelum belajar. Sendiri-sendiri ya di rumahnya. Silahkan stop video ini dulu, berdoa dulu. Oke, kalau selesai kita akan lanjutkan. Jadi minggu kemarin kita sudah belajar mengenai tentang pengertian zakat, macam-macam zakat, terus juga apa saja yang bisa kita keluarkan zakatnya. Zakat itu ada dua kan, zakat fitrah dan juga zakat mal atau zakat harta. Tadi kemarin ibu sudah kirim tabelnya. Bisa kalian lagi putar videonya itu, silahkan catat di bukunya nak. Karena itu penting, bakal keluar di ulangan nanti, jadi silahkan catat. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang orang yang berhak menerima zakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah mengetahui apa saja dan siapa saja yang berhak menerima zakat. Di sini orang yang berhak menerima zakat disebut itu mustahik. Nah ini Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan golongan yang berhak menerima zakat dalam firman-Nya Quran surat At-Taubah ayat 9 surah 9 ayat 60. Nah, ini dia ayatnya. Bisa kalian baca sendiri. Innamas shadaqatu lil furah wa il masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim, yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya atau mu'alaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk orang yang sedang perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui juga Maha bijaksana. Anak-anak, untuk lebih memahami, marilah kita simak penjelasan 8 golongan orang yang berhak menerima zakat. Nah, di sini ada kotak berwarna abu-abu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama, silahkan dilihat yang pertama. Orang fakir, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai tenaga dan harta untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, orang miskin, yaitu orang yang tidak cukup penghasilan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Biasanya orang miskin ini pendapatannya 500.000, pengeluarannya sebulan 1 juta. Nah, itu bisa dikatakan miskin. Yang ketiga, pengurus zakat atau amil, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. Biasanya pengurus zakat atau amil ini ada di masjid-masjid. Nah, jadi mereka juga bisa mendapatkan zakat dari yang kita berikan. Terus yang keempat, mu'alaf. Tahu kan mu'alaf itu? Yaitu orang yang bukan Islam yang berkeinginan masuk Islam. Untuk masuk Islam, dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. Biasanya kan kalau orang masuk Islam itu mungkin pekerjaannya yang haram ditinggalkannya, jadi dia tidak mempunyai pekerjaan. Jadi wajib atau boleh kita beri zakat. Nah, yang kelima, orang yang berutang, yaitu orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan ia tidak sanggup membayarnya. Orang yang berutang untuk memelihara persatuan umat Islam. Nah, ini biasanya ada di zaman dulu nak. Rela berkorban, berhutang ke sana kemari untuk ikut perang. Nah, ini juga boleh dikasih zakat. Terus yang keenam, orang yang berjuang pada jalan Allah atau fisabilillah. Nah, yaitu orang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam di zaman Nabi Muhammad. Fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan masjid, musola, sekolah atau madrasah, rumah sakit dan sebagainya. Jadi orang yang berjuang di jalan Allah itu kebanyakan pada zaman dulu nak ya, pada waktu zaman Nabi Muhammad. Terus yang ketujuh, hamba sahaya. Hamba sahaya itu nak budak yang harus dimerdekakan. Kalau sekarang budak itu
sudah jarang kita ketemuin, bahkan tidak ada di dunia ini. Jadi kalau dulu itu banyak hamba sahaya, makanya boleh disantuni atau diberi zakat. Terus yang kedelapan itu adalah ibnu sabil, yaitu seorang anak yang sedang menuntut ilmu namun kesulitan dalam pembiayaan. Biasanya kalau misalkan ada kakak-kakak sepupu kalian yang merantau misalkan ke Jakarta untuk kuliah, untuk sekolah, terus juga orang tuanya kurang mampu, nah itu boleh kita beri zakat. Nah itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Ini dihafal ya, jangan tidak dihafal. Karena apa? Nanti pas waktu ibu masuk bakal ibu tanya siapa saja 8 orang ini. Oke. Nah sekarang untuk tugasnya. Untuk tugasnya bisa buka bukunya halaman 40. Silahkan kerjakan bagian A 1, 2, 3, 4, 5 jelek ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, silahkan kerjakan. Kemudian di bagian B silahkan kerjakan juga. Dan bagian C, jadi tugas hari ini ada A, B, dan C. Silahkan tulis di buku latihannya. Setelah itu silahkan foto lalu kirimkan di link yang kemarin yang ibu kirim di kalian. Oke, langsung gabung aja nak ya. Nanti foto jawabannya digabung kan, jadi sebelahan kanan kiri kayak gitu. Nah kayak ini misalkan di sebelah sini, nah ya. Oke, itu saja ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.